Bersama kopi hangat di kursi VIP, Santiago Bernabeu menjadi saksi bisu pertemuan dua penguasa Eropa. Di tengah riuh laga legenda Real Madrid kontra Inter Milan, sebuah rencana besar bergulir tenang di balik layar. Presiden Inter, BP Marotta, datang memenuhi undangan Florentino Perez. Hubungan mesra kedua klub pasca transfer Denzel Dumfries kini berlanjut dengan misi Inter mengincar Edoardo Camavinga. Lini tengah Nerazzurri butuh dinamo baru yang dinamis, dan Camavinga dianggap kepingan takdir yang pas untuk menjaga status juara Serie A. Namun, Madrid enggan melepas aset berharganya dengan harga miring. Mereka malah menawarkan opsi pinjaman Franco Mastantuono, tapi pihak Inter kabarnya masih ragu dengan kecocokan taktik talenta Argentina itu. Ambisi Inter tidak berhenti di sana. Laporan Tutto Mercato Web menyebutkan Inter kepincut berat pada Endrick, wonderkid Brasil berusia 19 tahun. Formula yang disiapkan cukup berani, pinjaman dengan kewajiban tebus permanen di angka 35 hingga 40 juta euro. Logikanya masuk, persaingan lini depan Los Blancos begitu kejam hingga menit bermain menjadi barang mewah bagi Endrick. Inter melihat celah ini untuk menawarkan panggung regenerasi yang stabil. Angka 40 juta euro menjadi bukti sahih betapa Inter percaya pada potensi magisnya. Meski Madrid masih berat melepas karena menganggap Endrick aset masa depan, ketertarikan ini membawa sang pemain ke persimpangan karir. Bertahan menanti keajaiban di Bernabeu atau menjemput takdir baru di Giuseppe Meazza. Langkah Manchester United di bursa transfer terasa seperti simfoni ambisius. Teater impian bersiap merombak skuad setelah mendapat suntikan dana 100 juta pounds hasil restrukturisasi utang keluarga Glazer. Kesepakatan merekrut Ederson Silva dari Atalanta senilai 35 juta pounds, kabarnya tinggal menunggu peresmian awal Juli. Namun, Ederson hanyalah menu pembuka. Antisipasi kepergian Casemiro dan Manuel Ugarte membawa nama Matheus Fernandes dari West Ham masuk daftar prioritas. The Telegraph menyebut MU memimpin perburuan Fernandes di angka 80 juta pounds, mengangkangi ketertarikan Arsenal. Selain Fernandes, MU juga mengagumi Alex Scott dari Bournemouth. Walau memboyong keduanya sekaligus mewajibkan MU menjual Ugarte terlebih dahulu, menariknya manuver setan merah tidak berhenti di sektor gelandang. Daily Mail membisikkan bahwa setelah Ederson dan Fernandes mendarat, Michael Carrick bersiap menyambut 5 rekrutan baru lagi. Manajemen masih bergerilya mengincar bek kiri, penyerang, kiper pelapis, hingga tambahan bek tengah. Jika semua rencana besar ini terrealisasi, musim panas 2026 fix menjadi periode belanja paling sibuk dan dramatis bagi pecinta sepak bola. Bayangkan skenario ini, manajemen Barcelona sudah bernegosiasi berbulan-bulan dan media lokal mereka sudah sesumbar kalau transfer Bernardo Silva sudah aman 99%. Namun, hanya dalam waktu 24 jam, semua kerja keras itu menguap begitu saja karena satu panggilan telepon dari Jose Mourinho. Baru hitungan hari kembali menukangi Real Madrid, The Special One langsung membuat Barcelona dan Atletico Madrid gigit jari. Mantra sakral Here We Go yang dinanti publik Camp Nou justru berbalik arah menuju Santiago Bernabeu secara gratis setelah kontrak Bernardo di Manchester City habis per 30 Juni nanti. Ternyata, agen Jorge Mendes sudah menawarkan paket rahasia kepada Florentino Perez sejak April lalu yang berisi skenario penunjukan Mourinho sekaligus jaminan kedatangan Bernardo. Tikungan maut ini semakin mulus setelah bintang muda Nico Paz menolak pulang secara halus demi bertahan di Italia, sehingga Mourinho langsung meminta Bernardo sebagai buruan utama. Bukan cuma Bernardo, Mourinho bahkan sudah mengunci Denzel Dumfries dan mendapatkan Ibrahima Konate secara gratis. Di sisi lain, nasib apes Barcelona belum berhenti. Robert Lewandowski juga tampaknya semakin menjauh dari Eropa. Striker Polandia itu bersama agennya Vini Zahavi dikabarkan bakal terbang ke Amerika Serikat buat mengevaluasi tawaran kontrak menggiurkan dari klub MLS Chicago Fire sebagai panggung terakhirnya. Beralih ke panggung Piala Dunia 2026, laga pembuka grup B di Toronto Stadium baru saja menjadi saksi lahirnya sejarah baru bagi tuan rumah Kanada. Menghadapi Bosnia dan Herzegovina, pertandingan berakhir imbang 1-1, namun di balik hasil itu ada rekor kelam yang berhasil pecah. Kanada sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-21 lewat sundulan Jovo Lukic. Gol itu sempat bikin publik tuan rumah tegang karena sejak debut tahun 1986, Kanada selalu kalah jika tertinggal duluan dan belum pernah mendulang 1 poin pun di Piala Dunia. Namun, takdir berubah di menit ke-78.
Penyerang andalan mereka, Larin, sukses melesakkan gol penyeimbang. Berdasarkan data Opta, gol ini resmi menjadi penanda pertama kalinya Kanada berhasil bangkit dan meraup poin perdana sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Panggung segede ini emang selalu punya cara puitis buat ngelahirin bintang baru. Kalau di 2018 kita dibuat takjub sama magisnya Kylian Mbappe, kali ini banyak yang memprediksi Michael Olise yang bakal jadi pangeran baru Les Blues. Ia datang bukan cuma modal tampang doang, tapi bawa catatan ngeri 16 gol dan 27 assist bareng Bayern Munchen musim ini. Ketajamannya pun langsung terbukti nyata pas Prancis uji coba lawan Irlandia Utara. Prancis yang memegang kendali permainan sukses menang 3-1 lewat performa berkelas dari Olise. Gak tanggung-tanggung, pemain umur 24 tahun ini langsung borong hat-trick di menit ke-43, 49, dan 75. Walaupun Irlandia Utara sempat ngasih perlawanan sengit dan nyolong 1 gol lewat Patrick Kelly, ketenangan Olise di tengah cuaca panas tetap jadi pembeda. Sekarang tinggal kita tunggu aja, apakah Olise beneran bakal jadi the next superstar di Amerika Utara atau malah ada nama lain yang siap nikung panggungnya? Geser dikit ke rumor transfer yang selalu asik buat kita omongin sambil ngopi. Kabar panas datang dari Manchester United yang katanya lagi pepet bek kiri Chelsea, Marc Cucurella. Manajemen Setan Merah tampaknya sadar betul kalau sektor kiri mereka lagi rapuh banget. Apalagi Luke Shaw, langganan masuk BPJS alias gampang cedera. Ditambah stok bek kiri mereka juga lagi lowong. Padahal, Cucurella ini sebenarnya masuk rencana pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso. Tapi, namanya juga sepak bola. Masa depan gak ada yang tahu. Kabarnya, pemain Spanyol umur 27 tahun ini udah ngode ke klub kalau ia siap cabut demi bantu finansial Chelsea. The Blues sendiri dirumorkan bakal lepas di angka 40-50 juta euro. Lumayan masuk akal sih buat pemain sekelas dia, tapi jujur, langkah MU nggak bakal segampang itu. Cucurella pernah bilang kalau bakal susah banget nolak Barcelona yang notabene mantan klub masa kecilnya. Belum lagi tim raksasa kayak Real Madrid dan Manchester City juga ikut mantau situasi. Jadi kalau MU beneran butuh, mereka wajib gerak taktis dan pinter-pinter ngerayu biar Cucurella mau merapat ke Old Trafford. Bursa transfer Eropa kembali diguncang isu gila yang benar-benar nggak masuk akal. Florentino Perez kabarnya lagi nyiapin rencana mega transfer buat memboyong Kvaratskhelia ke Santiago Bernabeu. Manuver ini disebut-sebut bukan cuma soal taktik, tapi jadi kartu as Perez biar kepilih lagi sebagai presiden Real Madrid di periode berikutnya.